Nancy, apa yang kamu memikirkan hidangan pertama? Baiklah, mari kita lihat. Wow, ini pasta. Ini adalah hidangan yang hebat karena ada begitu banyak cara untuk membuatnya. Jadi Britney, ada ide? Oh, hati-hati. Kalau begini semua pasta akan berakhir di lantai. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Tapi Britney tampaknya tidak tahu apa itu. Apa yang akan dilakukannya? Dia memotong makaroni seperti rumput. Sangat mengerikan. Ya nenek, kita harus menunjukkan padanya bagaimana melakukannya. Itu dia. Sedikit kesabaran dan makaroni akan siap. Ya, bagus sekali. Itu menyebutnya pasta, tidak mungkin. Itu tidak cukup baik. Ayo kita ambil pasta ini dan membuangnya ke tempat sampah. Disitulah tempat mereka. Aku akan tunjukkan bagaimana cara kerja profesional sebenarnya. Ambil beberapa tepung, 1 telur, dan sedikit garam. Lihatlah keindahan ini. Sekarang adonan kita memiliki warna yang tidak biasa. Lihat, ini sangat sempurna. Sekarang tutup adonannya dengan kertas ini. Dan tunggu. Karya nyata membutuhkan waktu. Menunggu sambil memasak itu menyebalkan, betapa membosankan. Oh, ada pengatur waktu. Jadi apa selanjutnya, Koki? Menggulung adonan dengan penggilas adonan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Hei, ada apa? Wajahmu kotor. Apa itu lebih baik? Bagus. Waktunya melanjutkan karya kita. Potong mie, tambahkan tepung lagi. Dan ini sudah bagus. Halo Tuan Gurita. Apa kabar? Ini gurita sangat nikmat. Kita akan menggorengnya ke dalam wajan. Tambahkan sedikit krim. Sekarang kita tambahkan pasta yang luar biasa. Mamma mia. Ini adalah sebuah karya seni. Yang tersisa hanyalah penyajiannya. Lihatlah keajaiban ini. Bravo untukku. Apa? Saus tomat. Ini mengerikan. Ya, betapa berbedanya para kontestan kita. Hei Britney, apa yang kamu lakukan? Sepertinya makaroninya mengeras. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku punya ide. Mie instan selalu cepat dan cukup enak. Tapi apakah mie ini akan terasa lebih enak dari pasta buatan nenek atau Koki? Kita akan cari tahu. Baiklah Nancy, saatnya mencicipi makanan. Wow! Dan pasta ini terlihat tidak biasa. Mari kita coba. Apa ini gurita? Menarik. Menjijikan. Aku tidak mau ini. Oke, pasta ini terlihat lebih menggugah selera. Sekarang mari kita lihat bagaimana rasanya. Saus tomat kesukaanku. Ya, ini lezat. Tapi ada satu kandidat lagi. Ini adalah mie favoritku, pedas. Ayo kita coba. Rasanya juga enak. Apa ada yang punya segelas air? Ini sangat pedas. Aku baik-baik saja. Itu tadi luar biasa. Ini adalah pemenangnya. Wow, Britney, selamat atas kemenangannya. Terkadang kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk menang. Jadi, apa yang kita dapatkan di sini? Keripik. Tentu saja, siapa yang tidak suka keripik? Kita akan cari tahu kontestan mana yang terbaik dalam membuat cemilan ini. Britney, apa yang kau lakukan? Nenek akan menunjukkan kepada kita. Kentang mudah dikupas dengan pisau khusus. Sekarang, potonglah kentang seperti ini. Nyalakan kompor. Jangan lupa minyaknya agar keripik kita matang dengan baik. Lihat Britney, ini bukan masalah besar. Oke, mari kita coba ini. Apa ini? Hujan kulit kentang? Britney, kamu harus lebih berhati-hati tentang kentang-kentang itu. Ini bahkan lebih mudah dari yang aku kira. Hebat, aku benar-benar ahli. Sekarang seperti ini. Nenek, lihat, jangan menyisakan mentega. Aku ingat. Ups, bukan ini. Minyak mendidih. Aku rasa salah lagi, Britney. Lihat betapa rapi keripik buatan nenek. Bagaimana kabar, Chef? Apa yang dilakukan dengan skon?
Kamu belum pernah melihat keripik seperti ini di tempat lain. Ini adalah resep eksklusif. Ini dia digoreng sampai renyah. Dan tentu saja, cherry di atasnya adalah saus khas saya. Koki sejati tidak takut bekerja dengan api. Lihatlah konsistensi itu. Indah sekali. Tapi tentu saja bukan hanya itu. Sentuhan terakhir adalah mengiris irisan jeruk nipis ke udara. Selesai dan selamat makan. Wow, Koki tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Bau apa itu? Oh tidak. Semua keripik Britney gosong. Apa yang harus dilakukan sekarang? Itu memalukan. Tapi pasti ada jalan keluarnya, kan? Bubuk keju. Mungkin itu bisa menutupi rasa keripik yang gosong. Dan juga menutupi warna hitam, ya. Ide yang jenius, Britney. Keripik nenek juga sudah siap. Jadi, waktunya untuk mencicipi. Wow, banyak sekali keripiknya. Ini seperti hari libur. Mari kita mulai dengan yang ini. Kelihatannya menyenangkan. Rasa apa ini? Menjijikan. Oke, mari kita coba yang ini. Kerenyahan yang enak sekali. Wow, keripik yang ini sangat istimewa. Banyak sekali kejunya. Lumayan. Tapi keripik ini yang lebih enak. Dan dia pemenangnya. Wow, nenek mendapatkan kemenangan yang memang layak. Yeay. Aku ingin tahu apa tantangan ketiga yang menanti kita. Mari kita lihat, ini kue. Kue memang enak, tapi tidak mudah membuatnya. Aku harap para pahlawan kita siap untuk tantangan ini. Wow, itu banyak sekali bahannya. Britney hampir tidak bisa menahan diri. Lihat dan pelajari cucu perempuan. Pertama, ambil krim dan oleskan di atas kue seperti ini. Sekarang, oleskan dengan spatula agar krim tersebar merata di atas kue. Lakukan hal yang sama bagian kue yang lain dan susun seperti ini. Jangan lupa bagian pinggirnya. Ambil cetakan dalam bentuk hati tentu saja. Seperti ini. Sekarang bagian yang menyenangkan. Tinggal menghias kue dengan coklat. Hah, di mana? Oke, Britney, baiklah. Sampai di mana kita? Oh iya, menghias kue kita. Kita menghias dengan coklat di sampingnya. Dan di atasnya dengan kacang jeli manis. Lebih banyak bunga lebih baik. Nah itu dia, kue sudah siap. Betapa indahnya kue yang dibuat nenek. Apa yang sudah dilakukan Koki? Menjadi seorang pastry chef adalah keahlian yang istimewa. Dan kue-kueku adalah karya seni. Aku akan menunjukkan sebuah kue yang mereka buat di restoranku. Aku menyebutnya pelangi di musim panas. Ini dia. Lupa apa yang akan dilakukan dengan itu. Oh benar, sentuhan akhir. Mari kita hias kue cantik kita. Dan ini sudah selesai. Aku tahu. Ini adalah hal terbaik yang pernah kalian lihat. Wow, bahkan nenek pun sangat senang dengan keindahan ini. Kerja bagus, Koki. Dan bagaimana dengan kuemu, Britney? Tenang, apa yang kau lakukan dengan kuemu itu? Ya, Britney tidak suka dengan kerapihan. Yang penting dia sudah berusaha, kan? Bagus. Sekarang tinggal kita menghiasi kue. Mari kita beri taburan pemanggang yang bagus. Ini dia. Itu adalah frosting berwarna yang bagus. Tuangkan di sini. Dan voila. Ini sangat spektakuler. Kuenya benar-benar luar biasa. Masih ada yang lebih dari itu. Britney menambahkan krim di bagian pinggir kue. Dan siap. Pahlawan kita sudah siap untuk dicicipi. Wow, ini seperti ulang tahun. 3 ulang tahun sekaligus. Mari coba sepotong keindahan yang ini. Ini pasti sangat enak. Wow, luar biasa. Tapi kita juga harus mencoba yang lain. Aku suka dengan warna yang ini. Mari kita coba. Lumayan. Dan akhirnya pesaing terakhir. Warnanya banyak sekali. Dan ini adalah kacang jeli favoritku. Yum. Ini juga sangat nikmat. Apa yang terjadi? Oke, kue pelangi adalah pemenangnya. Selamat kepada koki kita. Apa yang bisa kita lakukan?
Tantangan terakhir adalah coklat panas. Apakah kalian suka coklat panas? Apa minuman favorit kalian? Tuliskan pilihan kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin video berikutnya, para jagoan kita akan membuat minuman favorit kalian. Apa artinya coklat panas tanpa coklat? Tambahkan bubuk kakao ke susu, kemudian tambahkan sebatang coklat. Sempurna. Sekarang mari kita aduk coklat panas kita. Dan tentu saja harus meminumnya dari cangkir terbaik. Ini adalah hadiah dari cucuku. Bagus sekali, tapi tampaknya terlalu mudah bagi Koki. Kalian akan melihat bagaimana coklat panas yang lezat dibuat. Seperti ini, tambahkan sesendok krim dan krim kocok. Dan tentu saja tanpa marshmallow dan kayu manis. Voila, coklat panas harum dan lezat sudah siap. Cantik sekali apa yang sedang dilakukan Britney. Wow, seperti dia punya ide untuk menghias coklat panasnya, krim kocok, dan sirup coklat dan jelly beans. Bagus, sekarang menghias coklat panasnya dengan biskuit dan juga sedotan yang manis. Minuman yang mewah. Bagus sekali, Britney. Sepertinya semua pahlawan kita telah berhasil. Wow, aku ingin mencoba ini dulu. Rasanya sepertinya sangat kaya. Hebat sekali. Sekarang yang ini. Cangkir yang sangat bagus, Nenek. Ini manis sekali. Saatnya mencoba. Tidak begitu enak. Dan kontestan terakhir kita kelihatannya keren. Ya, biasa saja. Aku tahu siapa pemenangnya. Minuman yang ini. Britney, selamat atas kemenanganmu. Semua kontestan kita sangat bagus. Apa ini? Nenek, berhentilah bermain-main. Baiklah, ronde pertama aku ingin membuat jelly rasa cola. Ini mudah. Aku akan mendapatkan jelly. Jelly? Aku belum pernah menemukan ini sebelumnya. Dan aku sudah punya ide untuk memulai dari mana. Pertama, tentu saja harus cola. Semakin spektakuler aku melakukannya, semakin keren. Aduh, hampir sempurna. Kecuali beberapa tetes terjatuh padaku. Jill, sebaiknya kau bersihkan dirimu. Terima kasih, Nenek. Pertama, aku harus membebaskan botol cola sedikit. Aku akan melakukannya dengan cara yang baik. Dan sekarang sendawa menjadi ciri khasnya. Apa ini? Aku juga sedang mempersiapkan sesuatu tentang budaya. Sedikit permen harusnya ditambahkan ke dalam cola. Rasanya akan lebih enak dan cantik. Selanjutnya menuangkan sirup jagung ke dalam botol yang sama. Inilah yang akan mengubah cola menjadi jelly. Yang tersisa hanyalah mengocoknya dengan baik. Ups, kamu harus hati-hati. Kurasa sirup jagungnya terlalu lengket. Aduh, ini sepertinya susah. Aku harus merobeknya dengan paksa sepertinya. Bagaimana lagi ini? Ayo sedikit lagi, aduh. Ternyata berhasil. Nah, jellyku hampir siap. Yang perlu dilakukan hanyalah mendinginkan agar sedikit lebih mirip. Tadam! Agak terlalu rumit. Jelly terbaik adalah madu tawar yang bisa langsung ditaruh di atas es. Bukankah itu ide yang brilian? Ya, itu adalah sampah. Aku akan tunjukkan cara membuat agar-agar yang asli. Pertama harus menuangkan cola ke dalam panci. Setelah itu aku akan menaruh beberapa selai cola ke dalam cola ini. Mereka akan meleleh membuat karyaku menjadi lebih enak. Bahan terakhir adalah rahasia. Ini akan membuat jelly bersinar cemerlang. Sekarang rebus campuran dihasilkan dalam wajan dan aduk rata. Saat jelly sudah siap, kamu bisa menuangkannya ke dalam botol. Lihatlah apa yang dia lakukan. Iya, dan langkah terakhir adalah mendinginkan jelinya. Tidak ada yang bisa menangani hal ini sebaik nitrogen cair. Kamu bisa menuangkan ke dalam botol dan kemudian menunggu beberapa detik. Hati-hatilah, jangan mendekati nitrogen tanpa orang dewasa. Keren sekali. Selesai. Vicky saatnya memilih pemenang hari ini. Aduh, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat menggugah. Aku pikir akan mencoba punya nenek terlebih dahulu. Tidak terlalu buruk, tapi ini mirip dengan madu biasa. Sekarang waktunya Koki Ani.
Kelihatannya indah tentu saja. Mari kita lihat tinggal Jill. Wow, ini benar-benar bagus. Dan ini juga enak. Aku rasa tidak punya pertanyaan, Jill menjadi pemenang babak ini. Keren, aku tahu aku berusaha dengan keras hari ini. Apa itu? Baiklah, yang paling penting aku membuat waffle. Pasti dilakukan. Waffle, bagaimana cara membuatnya? Oh, tentu saja ini spesialisku. Dan aku tahu lebih baik dari siapapun jenis waffle yang disukai cucuku. Langkah pertama menguleni adonan. Semuanya standar. Tepung, telur, mentega, dan apa tanpa gula dan susu. Ngomong-ngomong, susunya enak loh. Betul-betul nikmat. Seperti ini, adonan hampir siap. Bagaimana dengan kecepatannya, Koki? Tidak mengesankan. Mesinku mengatasinya lebih cepat. Bagaimana? Aku harus meningkatkannya. Aku akan membuat waffle lebih baik. Jill, maafkan aku, tapi aku lebih cepat dengan 2 spatula. Aku punya keraguan. Aku sudah menyiapkan semuanya sekarang. Yang tersisa hanyalah membagi adonan menjadi potongan-potongan kecil dan mewarnai masing-masing dengan warna berbeda. Kita tinggal taruh. Dan sekarang kita bisa membuat warnanya. Lihatlah betapa indahnya dia. Dan rasanya juga sangat lezat. Aku sudah mencobanya sendiri. Keren juga. Aku pikir ini punyaku enak. Wow, betul. Aku tidak bisa berhenti untuk memakannya. Apakah kalian masih berpikir? Sudah. Aku yakin wafelku sudah berhasil. Apakah kalian masih berpikir bisa mengimbangiku? Lihatlah, waffle pelangiku sudah siap. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah. Kenapa tidak melakukan di piring hitam dan krim kocok bertindak seperti awan? Sangat indah. Lalu kita tambahkan taburan berwarna, sangat nikmat. Aku tahu bahwa cucu perempuanku paling menyukai favorit buatan wafelku. Dan mereka sudah siap sekarang. Sekarang tinggal dihiasi dengan es krim dan juga beri. Baskin Robbins, tidak ada yang salah dengan ini. Di hari yang panas. Dan sedikit juga kita tambahkan maple syrup yang juga pasti menambah kenikmatan. Jill, di mana wafelmu? Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Lebih banyak waffle datang. Atau tidak, aku salah menghitung jumlah adonan. Tapi tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa berguna di raselku. Ini tidak bisa. Itu mie instan yang kugunakan untuk membuat waffle baru. Marilah, kita lihat ini. Ini pasti akan lezat sekali. Kita masukkan ke dalam ini. Dan sudah selesai. Waffle mie. Tidak, kamu tentu tidak ingin makannya. Mari kita tanyakan pada Vicky tentang hal ini. Wow, apakah mie waffle macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap rasanya mengejutkanku. Ini adalah hal terburuk yang pernah ku makan. Baiklah, ini buatan nenek. Sepertinya aku menyukainya. Wow, betul. Rasanya seperti biasa. Yang paling enak. Terima kasih, Nenek. Ini adalah luar biasa. Wow. Dan juga punya Koki Annie telah membuat karya seni yang nyata. Rasanya juga sangat enak. Bravo. Tapi aku rasa tidak ada yang menandingi waffle buatan nenek kali ini. Aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Selamat, Nenek. Hore, aku tahu aku bisa melakukannya ke semua orang. Ada apa kali ini? Aku ingin donat. Aku harap kalian membuatku senang. Aku akan membuat donat dengan cepat. Dan aku tentu saja akan enak. Ya. Apa itu bagus? Aku setuju. Nutella sangat enak. Apa kita sudah mulai? Oh, maafkan aku. Aku terganggu oleh pasta coklat. Tidak apa-apa, aku sudah siap memasak. Pertama harus mengambil sebungkus Oreo dan menghancurkannya ke dalam remah-remah halus. Tada, selesai.
Sekarang remahan harus dicampur dengan Nutella. Bagian favoritku dalam memasak karena setelah itu kamu bisa mencicipi apa yang kamu buat. Betul, enak. Sekarang kamu perlu menuangkan adonan coklat yang sudah jadi ke dalam mesin donat ini. Di mana? Oh, itu adonan donatnya. Terima kasih, Koki. Aku akan menuangkan dari cetakan dan juga menunggu. Kalian sangat lambat. Ini donat miniku sudah siap. Lihat betapa cantiknya mereka. Sekarang harus memotongnya menjadi 2. Dan juga kita akan mengoleskan sirup di bagian di dalamnya. Dengan sirup stroberi. Hampir selesai. Sekarang kita membutuhkan marshmallow cair untuk menghias donat di atasnya. Untuk melakukannya, aku akan memasukkannya ke dalam kantong pipe dan menekannya ke atas donat. Sangat praktis dan lezat. Langkah terakhir adalah taburan. Tanpa taburan, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya aku membuat mahakarya yang nyata. Dan kalian bisa campur. Kenapa begitu? Donatku juga sudah hampir selesai. Yang harus aku lakukan adalah menaburkannya dengan gula halus. Kenapa dia tidak keluar? Oh, salah. Ternyata aku salah. Sekarang seperti ini. Wow, aku mengerti semuanya seperti enak. Halo, Jill. Semua tidak boleh. Sekarang donatku juga sudah selesai. Tidak perlu untuk membuangnya. Benar-benar, lihatlah. Sekarang kita tambahkan ke dalam selai Nutella. Tidak akan ada salahnya. Lalu, donatku sudah selesai. Mari kita berikan kepada Vicky. Wow, betapa cantiknya mereka. Oh, ini enak sekali. Punyanya Koki. Dan juga cantik. Selanjutnya mari kita lihat yang dibuat nenek. Ya, enak, tapi biasa saja. Bagaimana dengan yang dibuat Jill? Wow, ini coklat. Aku sangat menyukainya. Tapi Koki Ani masih memiliki donat yang paling enak. Mari kita ucapkan selamat atas kemenangannya. Ya, akhirnya seseorang menghargai kemampuanku.